Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila dari kelas 10 APL 3 Rombel C nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penggunaan alat dasar lab kimia yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, labu ukur. Yang kedua, pipet ukur. Yang ketiga, pipet gondok atau pipet volume. Yang keempat, pipet tetes. Yang kelima, buret, dan yang terakhir adalah neraca analitik. Labu ukur. Alat ini sangat penting dan dibutuhkan terutama dalam hal pembuatan dan pengenceran larutan. Langkah-langkah memakai labu ukur. Yang pertama, masukkan sampel yang ingin diencerkan. Kedua, tambahkan aqueous ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Yang ketiga, kocok larutan hingga campuran merata. Yang keempat, larutan sudah jadi dan siap digunakan. Yang kelima atau yang terakhir, masukkan larutan ke dalam botol dan simpan di tempat yang sesuai. Yang B, pipet ukur. Pipet ukur adalah salah satu alat yang digunakan di berbagai macam laboratorium. Pipet ukur berfungsi untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran, volume, dan skala terbesar adalah 50 ml. Cara menggunakan pipet ukur yaitu: yang pertama, pasang atau hubungkan pipet ukur dengan rubber bulb atau electronic pipet controller. Pastikan terpasang dengan benar. Yang kedua, ambil larutan yang ingin dipindahkan, sesuaikan volumenya dan pindahkan ke wadah yang diinginkan. Yang C, pipet gondok atau volume. Pipet volume digunakan untuk mengukur cairan dengan ukuran volume tertentu. Cara menggunakan pipet volume atau pipet gondok yang benar yaitu: yang pertama, mulailah dengan membilas pipet volume menggunakan cairan yang akan dipindahkan. Selanjutnya, pasang bulb atau penyedot karet pada bagian ujung atas pipet. Jangan terlalu kencang memasangnya karena nanti akan sulit untuk dilepas. Selanjutnya, tekan bulb, kemudian masukkan ujung bawah pipet volume di bawah permukaan cairan yang akan dimasukkan. Lalu, perlahan lepaskan tekanan bulb hingga cairan masuk di atas batas garis. Selanjutnya adalah copot bulb dengan cepat, kemudian segera tutup ujung atas pipet menggunakan jari Anda agar cairan yang sudah masuk tidak keluar lagi. Selanjutnya, dengan perlahan buang kelebihan cairan dengan cara membuka jari hingga cairan keluar sedikit demi sedikit sampai mencapai garis batas volumenya. Yang selanjutnya, jika ada sisa cairan yang menempel pada bagian luar pipet, sentuhkan pada wadah cairannya, lalu masukkan cairan di dalam pipet ke dalam wadah lain dengan cara membuka jari Anda sepenuhnya. Yang terakhir, setelah menggunakan pipet volume, segera bersihkan dengan pencuci dan bilas dengan air. D, pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu setetes demi tetes. Cara menggunakan pipet tetes yaitu: silakan ambil satu pipet tetes yang baru dan tekan bola karet yang ada di bagian atasnya. Cara ini perlu yang dilakukan supaya udara yang ada pada pipet tetes tidak tercampur ke wadah cairan. Selanjutnya, masukkan pipet ke cairan dalam posisi karet pipet yang ditekan dan perlahan-lahan lepaskan tekanan pada karet sehingga cairan bisa masuk ke dalamnya. Proses pengambilan sampel cairan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, keluarkan cairan dengan menekan karet pipet. Selanjutnya, ambil wadah lain untuk memindahkan cairan yang ada pada pipet. Cara memindahkan cairan dari pipet tidak kalah mudahnya. Cukup pencet karet pipet hingga cairan berhasil keluar. Anda mungkin harus melakukannya beberapa kali karena satu tekanan pada pipet hanya menghasilkan satu tetesan cairan saja. Selanjutnya adalah buret. Buret adalah gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan terdapat
keran di bagian bawahnya yang berfungsi untuk mengeluarkan atau menghentikan cairan yang keluar. Cara menggunakan buret untuk titrasi: yang pertama, cuci buret hingga bersih, bebas lemak maupun debu. Yang kedua, buret diklaim pada tiang buret dalam posisi tegak lurus dengan datar air. Yang ketiga, periksa keran buret. Keran harus mudah diputar dan tidak bocor. Yang keempat, bilaslah buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi. Kemudian isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik nol. Yang kelima, alirkan larutan dengan membuka keran dan usahakan kolom pipa di bawah keran terisi larutan. Yang keenam, atur tinggi cairan sampai meniskusnya tepat pada angka 0 atau angka lain. Catatlah angka mula-mula ini. Yang terakhir, mulailah titrasi. Tangan kiri memegang keran sambil memutarnya, dan tangan kanan memegang labu Erlenmeyer yang berisi cairan yang akan dititrasi. Selama titrasi, labu Erlenmeyer digoyang-goyang dengan gerakan berputar agar larutan yang menetes dari buret segera bercampur. Demikian seterusnya sampai titik akhir dicapai, ditandai dengan adanya perubahan warna. Neraca analitik. Neraca analitik merupakan timbangan yang sering digunakan untuk menimbang bahan uji laboratorium dengan tingkat ketelitian tinggi. Cara menggunakan neraca analitik yang benar adalah: pertama, siapkan timbangan laboratorium dalam kondisi seimbang atau water pass. Yang kedua, sebelum digunakan, bersihkan timbangan terlebih dahulu dengan menggunakan kuas. Piringan neraca pada timbangan dapat diangkat dan seluruh timbangan dapat dibersihkan dengan menggunakan alkohol atau etanol. 3. Tancapkan kabel power timbangan ke stapel. Yang keempat, tekan tombol on, kemudian tunggu sampai angka 0,0000 gram muncul. Yang kelima, masukkan alas bahan, gelas arloji, kertas, atau benda tipis dengan membuka kaca tidak terlalu lebar agar tidak mempengaruhi perhitungan karena timbangan laboratorium cukup sensitif. Yang keenam, tutuplah kaca timbangan laboratoriumnya. Yang ketujuh, tekan tombol zero agar perhitungan lebih akurat. Yang kedelapan, masukkan bahan yang akan ditimbang dengan tidak terlalu lebar membuka kaca. Begitu pula ketika akan menambah untuk mengurangi bahan. 9. Setelah menaruh bahan yang ingin ditimbang, tutuplah kaca timbangan. Yang ke-10, maka secara otomatis display angka akan berubah menyesuaikan massa bahan. Yang ke-11, catatlah ukuran massa dari bahan yang ditimbang. Jika sudah, ambillah bahan yang telah ditimbang. Selanjutnya, kemudian matikan timbangan laboratorium dengan cara menekan tombol off. Selanjutnya, setelah neraca benar-benar mati, lepaskan stop kontak dari staffold. Yang terakhir, bersihkan ruang dalam timbangan dengan menggunakan kuas. Piringan timbangan dapat diangkat dan dibersihkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.